Larsati France. Saya Iksan Ulang. Pada video kali ini kami akan melakukan proyek mahasiswa terkait insomnia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian insomnia, tanda dan gejala insomnia, penyebab insomnia, dan juga kami akan menjelaskan terkait aspek keperawatan insomnia dan juga menjelaskan tentang implementasi berdasarkan kasus insomnia, yaitu melakukan tindakan relaksasi dan distraksi. Dalam hal ini adalah imajiner. Selamat menyaksikan video kami. Pengertian insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk tidur, sulit untuk mempertahankan tidur atau bangun terlalu awal dan tidak bisa tidur kembali. Akibatnya penderita insomnia sering merasa lelah, kurang fokus dan mengalami gangguan kesehatan lainnya. Yang pertama, tanda dan gejala insomnia. Yang pertama, kesulitan untuk memulai tidur meskipun merasa lelah. Yang kedua, sering terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Yang ketiga, bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Yang keempat, merasa lelah atau mengantuk di siang hari. Yang kelima, kesulitan berkonsentrasi atau mengingat sesuatu. Yang keenam, mudah marah atau mengalami perubahan suasana hati. Yang ketujuh, merasa tidak segar saat bangun tidur. Penyebab insomnia. Insomnia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor psikologis. Ada stres, kecemasan, depresi, atau trauma emosional. Yang kedua, faktor gaya hidup. Konsumsi kafein, alkohol, merokok, atau penggunaan gadget sebelum tidur. Yang ketiga, faktor medis. Penyakit kronis, nyeri, gangguan pernapasan, atau efek samping obat-obatan. Yang keempat, lingkungan tidur yang tidak nyaman atau suhu ruangan terlalu panas, dingin, kebisingan atau pencahayaan yang berlebihan. Yang kelima, perubahan pola tidur. Bekerja shift malam atau sering berpergian ke zona waktu yang berbeda. Keluhan utama, pasien mengatakan sulit untuk tidur dan sering terbangun pada malam hari. Kedua, riwayat kesehatan penyakit sekarang. Pasien mengatakan merasa tubuhnya tetap lelah meskipun telah berusaha tidur selama 6-7 jam setiap malam. Akibat kurang tidur, pasien mengatakan merasa mudah lelah di siang hari, sulit berkonsentrasi saat bekerja. Pasien juga mengatakan bahwa pasien sering menggunakan ponsel sebelum tidur dan minum kopi di sore hari untuk tetap terjaga saat bekerja lembur. Pasien juga mengeluhkan rasa tegang di pundak yang semakin mengganggu kenyamanan saat beristirahat. Ia tidak mengalami nyeri hebat, tetapi ketegangan otot menyebabkan semakin sulit rileks sebelum tidur. Pasien tampak gelisah dan lesu. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan bahwa tidak memiliki riwayat penyakit kontraksi seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Namun pasien pernah mengalami stres berat sekitar 1 tahun yang lalu akibat masalah pekerjaan yang sempat menyebabkan gangguan tidur ringan, tetapi dapat membaik setelah situasi membaik. Tidak ada riwayat penyakit neurologis atau gangguan psikiatri sebelumnya, tetapi pasien mengaku mudah cemas dan menghadapi tekanan pekerjaan. Riwayat kesehatan lingkungan. Pasien mengatakan merasa kurang nyaman saat tidur di rumah karena lingkungan yang bising dan pencahayaan yang kurang mendukung. Ia sering terbangun akibat suara kendaraan dari luar rumah. Keadaan umum. Kompes mentis, pasien tampak lelah, mata sedikit sembab, lingkaran hitam di bawah mata. Kemudian ada klasifikasi data. Yang pertama, data subjektif, yaitu pasien mengatakan sering terbangun di tengah malam dan sulit untuk kembali tidur. Yang kedua, pasien mengatakan merasa mudah lelah di siang hari, sulit berkonsentrasi saat bekerja. Yang ketiga, pasien juga mengeluhkan rasa tegang di pundak yang semakin mengganggu kenyamanan saat beristirahat. Yang keempat, pasien mengatakan merasa kurang nyaman saat tidur di rumah karena lingkungan yang bising dan pencahayaan yang kurang mendukung.
ia sering terbangun akibat suara kendaraan dari luar rumah. Yang kelima, pasien mengatakan merasa tubuhnya tetap lelah meskipun telah berusaha tidur selama 6-7 jam setiap malam. Yang keenam, pasien mengatakan sering begadang untuk bekerja lembur atau menyelesaikan tugas yang menyebabkan gangguan tidur. Yang berikut ada data objektif. Yang pertama, pasien tampak lelah, mata sedikit sembab dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Dan kedua, pasien tampak gelisah atau lesu. Masuk pada analisa data. Yang pertama, DS-nya pasien mengatakan merasa kurang nyaman saat tidur di rumah karena lingkungan yang bising dan pencahayaan yang kurang mendukung. Ia sering terbangun akibat suara kendaraan dari luar rumah. Untuk DO-nya, pasien tampak lelah, ada lingkaran hitam di bawah mata, sehingga masalah atau problem yang muncul yaitu gangguan pola tidur dengan etiologi hambatan lingkungan, dalam hal ini pencahayaan dan kebisingan. Yang kedua, untuk DS-nya pasien juga mengeluhkan rasa tegang di pundak yang semakin mengganggu kenyamanan saat beristirahat. DO-nya pasien tampak gelisah. Sehingga problem atau masalah yang muncul yaitu gangguan rasa nyaman dengan etiologi kurang pengendalian situasional atau lingkungan. Yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan merasa tubuhnya tetap lelah meskipun telah berusaha tidur selama 6-7 jam setiap malam, sehingga problem atau masalah yang muncul adalah keletihan dengan etiologi gangguan tidur. Masuk pada diagnosanya, yang pertama ada gangguan pola tidur yang berhubungan dengan hambatan lingkungan, dalam hal ini pencahayaan dan kebisingan. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurang pengendalian situasional atau lingkungan. Yang ketiga ada keletihan berhubungan dengan gangguan tidur. Kemudian masuk pada intervensi dengan diagnosa pertama yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Luaran utamanya pola tidur dengan intervensi. Intervensi yang pertama, intervensi utama yaitu dukungan tidur. Intervensi tambahan yaitu terapi relaksasi. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurangnya pengendalian situasional atau lingkungan. Luaran utamanya status kenyamanan dengan intervensi utama terapi relaksasi. Yang ketiga, untuk diagnosa keletihan berhubungan dengan gangguan tidur. Luaran utamanya tingkat keletihan dengan intervensi utama manajemen energi. Pagi Bapak, jadi perkenalkan kami, saya atas nama Fira Lestari Larsati Faris dan teman saya Dixon Ngedulang. Kami merupakan mahasiswa yang sedang bertugas atau menjalankan praktek pada hari ini mulai dari jam 12 siang hingga 9 malam. Jadi Bapak bisa pinjam tangannya sebentar. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya. 1 April 2005. Baik, sudah sesuai Bapak. Bapak, dari tujuan kami datang di sini, kami ingin melakukan terapi relaksasi terkait penyakit Bapak. Ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Pak. Sebelum itu Bapak, kira-kira apa ada keluhan yang atau pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan? Saya masih merasa susah tidur pada malam hari dan perlu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi apakah Bapak setuju dengan tindakan yang akan kami berikan? Baik, kami akan memulai tindakan Bapak. Yang pertama, memposisikan pasien semi forward atau setengah duduk. Baik Bapak, Bapak sudah nyaman dengan posisi seperti ini atau? Oke, baik Pak. Baik Bapak, sebentar selama melakukan terapi relaksasi, Bapak bisa mengambil nafas secara perlahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Nanti kami akan memberikan rekaman terapi relaksasi. Nanti Bapak bisa mendengarkan dan juga sambil memejamkan mata dan juga membayangkan serta mengikuti instruksi yang disampaikan melalui terapi relaksasi. Bapak, ini rekaman terapi relaksasi. Nanti Bapak dengarkan dan ikuti instruksi dari rekaman ini ya Pak. Permisi ya Pak. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini Anda akan saya bantu, saya bimbing untuk bisa masuk ke kondisi tubuh yang sangat rileks, pikiran tenang, hati damai, bahagia. Tujuannya adalah agar tubuh bisa kembali beroperasi dalam kapasitas maksimal, sehat, bugar, nyaman, penuh energi, penuh vitalitas, sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari
dengan sebaik-baiknya. Sebelum melakukan relaksasi bersama saya, tujuannya adalah agar tubuh bisa kembali beroperasi dalam kapasitas maksimal, sehat, bugar, nyaman, penuh energi, penuh vitalitas, sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas, lakukan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sebelum melakukan relaksasi bersama saya, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, audio relaksasi ini tidak boleh diputar saat Anda mengendarai mobil atau saat Anda melakukan aktivitas kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Rasakan perut mengembang, menembus secara natural alamiah. Saat perut mengembang pelan, amati, rasakan, katakan dalam hati, dan saat perut mengempis, saat napas keluar, katakan dalam hati, relax. Dan saat perut mengempis, saat napas keluar, katakan dalam hati, relax. Perut mengembang perlahan, katakan dalam hati, saat perut mengempis, katakan dalam hati, relax. Sehingga terjadi sebuah ritme yang indah. Perut mengembang, perut mengempis, relax. Perut mengembang, perut mengempis, relax. Setiap kali dilakukan, tubuh semakin ngantuk, lebih ngantuk, semakin rileks, pikiran semakin malas berpikir. Terus lakukan sampai kembali mendengar suara saya. Baik Bapak, bagaimana perasaannya? Apakah sudah merasa lebih rileks dari sebelumnya? Bapak, segala prosedurnya telah selesai kami lakukan. Kami akan kembali ke ruang perawat. Mungkin jika ada yang Bapak perlukan, bisa meminta keluarga untuk memanggil kami ke ruang perawat. Bapak, nanti kami kembali lagi setelah 2 jam lagi ya Pak. Lakukan pengecekan apakah Bapak bisa tidur dengan nyaman atau tidak. Sekarang Bapak bisa memulai tidur Bapak. Kalau begitu kami permisi Bapak. Terima kasih banyak.